Oke, selain dari program yang kita jelaskan, kita juga sudah menjelaskan tentang alat transaksinya, kemudian pendapatannya dari mana, kita juga mendapatkan aset-aset digital, manfaatnya. Maka itu adalah bagian dari penjelasan dari Metaverse Ecosystem, ya. Nah, dalam hal ini Metaverse cukup baik secara teknologi dan sistem, kekuatannya cukup diterima di seluruh dunia, dan pastinya proyek ini mempunyai kenyamanan. Ya, apa aja kenyamanan utama bisnis Metaverse? Pertama, Metaverse ini tidak ada beban sistem. Kalau teman-teman senior di dalam dunia network, ada istilah yang namanya sniper, ya, bubble, gagal bayar. Maka tidak akan pernah ditemukan di proyek Metaverse karena Metaverse tidak mempunyai payout. Dalam hal ini tidak ada pembayaran yang tertunda karena sifatnya adalah peer to peer atau langsung berkat adanya teknologi blockchain. Kemudian di sini juga tidak menciptakan beban moral, ya. Maksudnya ketika teman-teman mengajak merekomendasikan bisnis ini, maka pada dasarnya kita memberi informasi sebuah peluang bisnis, project bisnis DeFi yang berkembang secara pesat di seluruh dunia. Artinya tidak ada seperti dulu kita ngajak orang, kemudian orang tersebut merugi, kita yang disalahkan. Jadi tidak ada beban moral sama sekali di Project Metaverse karena unsur dari Project Metaverse ini adalah transparansi. Jadi tidak ada kamuflase profit atau janji-janji profit yang tidak pasti. Oke. Kemudian di sini juga tidak ditemukan penyebab penipuan. Bisa dibilang ini anti scam, anti penipuan. Kemudian di sini juga transparan 100% karena semuanya bisa di Polygon Scan. Dan teman-teman juga bisa melakukan login atau melihat wallet orang lain dalam hal untuk transparansinya. Jadi tidak ada keraguan di dalam transparansi di Project Metaverse, dan Metaverse satu-satunya project network yang bisa menerapkan transparansi 100%. Pertanyaannya kenapa bisa? Karena teknologi blockchain. Sifat dari teknologi blockchain itu adalah transparansi. Kemudian ini independent business owner. Kita tidak lagi melakukan pengembangan bisnis orang lain. Dulu kita mengembangkan MLM, kita jual produk mereka, kita dapat 10%, dapat bonus matching, dijanjikan reward. Kita jual produk mereka, kita pasarkan produk mereka, ya, beberapa persen, 50% lebih hasil dari pemasaran kita itu untuk mereka, untuk yang punya project. Itu nggak lagi berlaku di Metaverse. Dulu kita memasarkan paket-paket investasi, kita dapat 10% bonus sponsor, ya, dijanjikan reward, dapat bonus matching dikit, sisanya dikirim ke wallet owner. Di Metaverse tidak berlaku, karena pada dasarnya ini adalah independent business owner. Setiap pemasaran yang terjadi di kita itu adalah untuk kita dan tim kita, karena tidak ada dikirim ke Lado Oktanikop. Ya, Lado hanya membuat komunitas sistem bisnisnya. Dia hanya menciptakan matriks sistem dimasukkan ke dalam jaringan Polygon blockchain dengan smart kontraknya, dan itu untuk umum. Semua orang bisa memiliki sistem tersebut untuk dikembangkan, dijadikan bisnis mandiri. Lado Oktanikop juga mendevelop atau meluncurkan aset-aset digital, yang mana aset-aset digital itu juga kita kembangkan bersama-sama untuk bisnis mandiri. Kemudian Lado Oktanikop akan mendevelop Metaverse Web3, maka platform Web3 itu adalah untuk kita, bersama-sama kita bangun. Hasil dari pendapatan pengembangan proyek ini itu pastinya untuk kita sendiri dan akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Semakin kita berambisi memahami proyek ini, semakin kuat kita memasarkan kampanye bisnis kita, maka penghasilannya pastinya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Penerapan bisnis ini cukup adil karena pada dasarnya orang berdiri sendiri dan sistemnya sama dan mengembang platform yang sama. Polanya hanya itu.